Pembunuhan terhadap anak kandung oleh ayahnya sendiri di Gresik, Jawa Timur diduga merupakan pembunuhan berencana. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka? Kita sudah bergabung bersama Ibtu Aldino Primawirdan, Kasat Reskrim Polres Gresik. Selamat siang, Pak Aldino. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Aldino, sebenarnya apa yang mendorong pelaku hingga dengan tega membunuh anak kandungnya sendiri, anak semata wayangnya yang baru berusia 9 tahun, yaitu Airin? Baik, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan kami, penyidik, yang pertama itu adalah terkait masalah ekonomi. Karena memang bapaknya ini atau tersangka ini kerjanya serabutan dan juga sering cekcok sama ibunya, jadi berimbas kepada anaknya. Jadi masalah ekonomi ini membuat pelaku depresi begitu, Pak Aldino? Betul, ya. Karena dari hasil keterangannya, si tersangka ini satu minggu hanya digaji 300.000 setiap minggunya. Baik, apa betul Pak, anaknya yaitu Airin, korban itu sering dibully oleh teman-temannya Pak? Ini berdasarkan hasil keterangan saksi ya, yang kita periksa di TKP, tetangga-tetangganya memang Airin ini kan kebetulan ibunya mungkin kerja di tempat hiburan malam, jadi sering dibully lah sama teman-temannya karena ya mungkin ibunya jarang di rumah, tidak bisa belikan baju baru, handphone baru seperti itu. Artinya karena pekerjaan dari istri pelaku itu membuat pelaku kesal juga begitu, Pak Aldino? Betul, ya. Jadi istrinya ini jarang di rumah, Mas. Istrinya sering pergi keluar, sering posting dengan ya mohon maaf laki-laki lain atau seperti apa ya. Akhirnya membalaskan dendamnya kepada si anaknya ini. Baik, Pak Aldino, ada sebuah gambar selamat tinggal begitu ya, yang dibuat oleh Airin sebelum terjadinya pembunuhan. Artinya, apakah pelaku memang sempat memberikan ancaman kepada Airin sebelum pelaku membunuh Airin? Iya, jadi gambar tersebut kita temukan saat kami sedang olah TKP. Di TKP, setelah kita konfirmasi kepada tersangka, memang tersangka mengaku ini memang gambar atau tulisan anaknya. Tapi untuk ancaman tidak ada. Si tersangka ini diketahui memang sayang sama anaknya, cuman mungkin berpikiran lain bahwa lebih baik anaknya ini meninggal segera masuk surga. Jadi biar tidak mengikuti bapak ibunya seperti sekarang. Apa betul Pak pelaku mengalami gangguan jiwa Pak? Untuk gangguan jiwa, hari ini kami sedang melakukan tes kejiwaan, dibantu oleh Provinsi Jawa Timur, Dinas Psikologi, dan juga nanti untuk hasilnya akan kita rilis ke depannya. Seperti apa? Selain gambar yang dibuat oleh Airin Pak, apa saja barang bukti yang ditemukan di TKP? Kita menemukan ada sebilah pisau dapur itu yang dipakai oleh pelaku. Ada juga handphone yang dipakai pelaku untuk searching bagaimana cara membunuh anak kecil itu yang kemarin viral itu, dan juga ada beberapa baju korban dan seperti sarung bantal dan sebagainya. Jadi pelaku belajar cara membunuh dari media sosial Pak Aldino? Ya, jadi setelah kita tangkap pelaku ini, kita geledah handphone segala macam, kita temukan ada histori di webnya itu. Satu malam sebelumnya itu si pelaku ini sudah mencari cara bagaimana membunuh anak kecil yang cepat gitu historinya. Apakah pelaku sebelumnya pernah ditahan Pak? Betul, jadi si Afan ini sudah pernah tertangkap terkait kasus narkoba tahun 2016, yang menangkap itu Polrestabes Surabaya dan ditahan selama 6 tahun. Baru bebas 2021 kemarin. Sejauh ini ada berapa jumlah saksi yang diperiksa Pak? Kita sudah periksa pemilik rumah itu, terus saksi-saksi ada 3 saksi tetangganya, dan juga orang tua atau mertuanya si tersangka ini kita periksa juga. Dan rencana kita sudah kirim surat panggilan kepada istrinya atau ibu korban ini, ya mudah-mudahan ibunya mau datang untuk kita minta keterangan. Baik, soal Airin yang informasinya kerap dibully oleh teman-temannya di sekolah, ini apakah sudah terkonfirmasi oleh guru di sekolah Airin, Pak Aldino? Belum. Jadi kita rencana hari ini running, kita akan periksa juga sekolahnya Airin, guru-gurunya Airin. Kita pengen tahu bagaimana sikapnya Airin di sekolah, bagaimana hubungannya dengan orang tuanya dan guru-gurunya juga kita akan periksa di sini.
semuanya. Baik, artinya saat ini pihak kepolisian masih akan melakukan pemeriksaan terhadap istri pelaku ya Pak, atau ibu korban begitu Pak? Betul, betul, betul. Masih kita periksa. Baik, pasal apa saja Pak yang dikenakan kepada tersangka? Untuk kasus ini kita kenakan 340 KUHP pembunuhan berencana, juga kita juntokan dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk 340 ini ancaman hukumannya maksimal hukuman mati atau seumur hidup, untuk yang Undang-Undang KDRT ini maksimal 20 tahun. Baik, Pak Aldino, terima kasih atas informasinya dan sudah meluangkan waktu bersama kami di Metro Siang.